Desa adat Nyuh Kuning, Kecamatan Ubud Gianyar cukup banyak melahirkan seniman patung. Salah satu di antaranya Mangku Wayan Pendet almarhum. Karya-karya patung dan lukisannya dapat diapresiasi di Museum Pendet miliknya. Tak hanya itu, di Museum Pendet juga dipajang karya-karya para pematung asal desa adat setempat, termasuk karya patung putra bungsunya, Jero Mangku Ketut Maria Wungsu. Dari 8 putra-putri Mangku Pendet, Jero Mangku Maria Wungsulah yang saat ini menekuni bidang patung. Ia tertarik mendalami seni patung karena juga terinspirasi dari karya-karya ayahnya. Makanya ia berupaya belajar patung agar kesenimanan ayahnya dalam bidang patung ada yang meneruskan. Mengapa ia tertarik dengan seni patung? Seperti apa kesenimanan Jero Mangku Ketut Maria Wungsu? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Pria kelahiran 5 Mei 1969 ini tertarik mematung sejak usia kelas 5 SD. Ia awalnya belajar dari ayahnya, Mangku Wayan Pendet, kemudian berlanjut di dunia pendidikan. Perlu waktu cukup lama untuk bisa membuat karya seni 3 dimensi yang umumnya terbuat dari kayu dan batu padas tersebut. Belajar mematung dari ayahnya, ia perlu waktu 2 bulan untuk bisa membuat karya. Diawali dengan belajar cara memegang dan menggunakan pahat, kemudian cara memukul pengotok untuk menjalankan pahat, nyeket, membentuk patung, dan sebagainya. Setelah menamatkan bangku SMP, Jero Mangku Maria Wungsu meneruskan pendidikan seni di SMSR Batu Bulan Gianyar. Ia juga sempat menempuh pendidikan seni di ISI Denpasar. Setelah lulus SMSR, Jero Mangku Maria Wungsu makin aktif membuat patung. Karya-karyanya yang unik mulai dilirik pecinta seni. Bahkan ketika itu ia sudah mendapat orderan patung dari bule untuk dipajang di lobi-lobi hotel dan garden hotel atau villa. Mun nawaget yang belajar makarya mematung niko kira-kira kelas 5 SD sambil belajar mematung sama bapak namanya Iwayan Pendet, terus ngambil kayu belajar mematung pelan-pelan tapi belum bisa, sulit kerja patung selama 2 bulan baru bisa bikin patung. Cara megang pahat itu harus pelan-pelan, hati-hati. Ya dumun tiang boleh sekolah ring Batu Bulan SMSR di bidang seni patung selama 4 tahun belajar di sana. Terus di rumah langsung praktek bikin patung dari kayu, dari padas, dari beton. Dan selanjutnya nerima order dari orang bule bikin patung padas, terus bekerja dengan 4 orang. Setelah tamat SMSR mulai bekerja bikin patung di sana.
Ya, yang di studio. Yang Itu di masih studio muda, sekarang. belum berkeluarga nih pada waktu itu. Belum berkeluarga. Belum berkeluarga ada waktu itu. Ke pemasarannya atau Pemasarannya ke hotel-hotel. Ada orang bule mengoder bikin patung batu batas, ditaruh di lobi, di kebun-kebun. Karya patung Jero Mangku Maria Wungsu memang sangat unik dan berkarakter. Ia termasuk berani keluar pakem dengan menonjolkan karakter lucu dengan pengerjaan kaya primitif. Karakter jenaka yang ditampilkan dalam patung mirip karya-karya ayahnya Jero Mangku Wayan Pendet. Sama seperti ayahnya, Jero Mangku Maria Wungsu dalam kesehariannya memang dikenal humoris. Jiwa humoris itu kerap tampak dalam patung-patungnya. Suami Jero Mangku Nyoman Darti ini tertarik dengan patung ketimbang lukisan karena pembuatannya relatif lebih gampang. Di samping itu, Maria Wungsu tertarik dengan karya Trimarta karena ia mendapatkan fashionnya di sana. Diakui, mengerjakan patung berbahan kayu jauh lebih sulit dibandingkan membuat patung berbahan batu padas. Sebab kayu sangat keras dibandingkan batu padas. Karena itu, ketika mengerjakan patung berbahan kayu, menggunakan alat-alat mesti lebih hati-hati. Ya, memang saya tertarik dengan patung yang lucu-lucu, yang primitif, gayanya primitif, bentuknya yang lucu, terus tertarik bikin kerjakan patung dari batu padas yang modern. Pasti ada dari pengaruh Bapak, soalnya dulu Bapak yang mengajari bikin patung yang pertama kali, megang pahat, caranya gimana, megang mutik, pengotok, gimana caranya, itu diajari sama Bapak almarhum Wayan Pendet. Latihan tertarik dari kerjakan patung karena 3 dimensi, kalau lukisan itu 2 dimensi, makanya saya fokus mengerjakan patung. ada kak kesulitan selama Niki membuat patung? Ada kadang-kadang masalah bahannya ada yang tidak bagus, ada yang bagus, itu masalah alat-alatnya kurang bagus juga. Bentuk bahannya dari kayu sama padas, jelas lebih sulit kayu karena kayu itu ada yang keras, ada yang lembut. Dari padas itu lembut, semuanya lembut. Belakangan, ayah dari Iwayan Gede Budiana dan Niluh Krisnayanti ini mengerjakan patung-patung Pratima untuk sungsungan kerama Hindu seperti patung singa dan lembu. Kayu yang digunakan pun terpilih seperti kayu suar, nangka, cempaka, dan majegau. Pengerjaan patung ini mesti fokus dan mencari hari baik. Ini sekarang fungsinya sebagai tempat bertimo di sini. Semua ini sebagai tempat bertimo. Jadi selama ini pemasarannya pada desa adat yang Ada yang beli desa adat, ada yang beli pakai disungsung di merajannya. Ya, lebih mudah mengerjakan karakternya paras karena bahannya agak lembut daripada kayu. Begini alatnya tidak mudah patah. Kalau kayu cepat patah alatnya. selama ini kayu-kayu yang digunakan
Kayu yang digunakan selama ini kayu suar namanya, kayu nangka. Ini kayu nangka. Ada yang dari kayu cepako, ada kayu majegau kalau untuk pakai pertimo. Yang paling bagus biasanya kayu cepaka kuning untuk pertimo. Dalam membuat patung biasanya diawali pembuatan maket atau sketch, kemudian bentuk dan geraknya diwujudkan ke bahan yang digunakan. Karya-karya patungnya selain dipajang di studio, juga ditempatkan di Museum Pendet milik ayahnya. Ia mengakui mendapatkan kepuasan tersendiri ketika menghasilkan karya seni, terlebih nantinya dijadikan sungsungan umat. Karena itu, Jeromangku Maryawungsu berupaya melahirkan karya yang baik dan bertaksu. Agar karya patung memiliki karakter dan hidup, pikiran mesti jernih dan fokus mengerjakannya. Ia berharap seni patung tetap lestari di Bali. Karena itu, menurutnya pematung hendaknya selalu kreatif, melahirkan karya, bahkan mencoba membuat patung bergaya modern. Prosesnya membuat patung, lihat dulu bahannya bentuknya gimana, ini kayunya bentuknya gimana. Otomatis ada di pikirannya, ini pakai patung gini, udah ada bayangannya. Terus mengenai sketnya, coba-coba dulu sket, bikin apa binatang atau bikin apa. Yang penting pikirannya itu fokus pada kayu yang untuk patung, bikin patung itu. Yang mengoleksi belum ada, cuma ditaruh di Museum Pendet saja. Ada tempat Museum Pendet. Kalau bikin pertimo harus cari kayu yang lebih bagus, yang lebih baik untuk sungsungan. Terus mencari hari baik bikinnya. Dijang niki karena karya dijang niki dados sungsungan masyarakat. Yang harus cari kayu yang terbaik dan yang bagus. Mengerjakannya itu harus pelan-pelan, fokus. Yang merasa bangga, ada kepuasan sendiri untuk bikin karya seni ini untuk sungsungan masyarakat. Mungkin selama pandemi ini pengerjaan karya seninya agak seret sekarang karena orang bulenya belum ada ke sini ke Bali, terpaksa bikin patung seperti ini untuk masyarakat yang memerlukan. Tetap berkarya selama pandemi ini, tetap berkarya. Menurut saya berkarya membuat patung biar bertaksu, kita harus fokus ngerjakannya, fokus bekerja dan pikirannya harus jernih supaya patung kita kelihatan bentuknya bagus dan hidup. Harapan semua agar pematung kita eksis harus kita bekerja kreatif semaksimal mungkin, mencoba bikin yang gaya-gaya modern yang baru. Jeromangku Madenarke yang juga pematung asal Nyuh Kuning sangat senang melihat karya-karya patung Jeromangku Maryawungsu yang sangat unik. Menurut pemangku Pura Taman Beji Nyuh Kuning ini, Jeromangku Maryawungsu memiliki keberanian membuat patung yang aneh-aneh terutama untuk kepentingan turis. Jeromangku Narke juga mengapresiasi kesenimanan Jeromangku Ketut Maryawungsu yang belakangan juga membuat patung Pratime. Sebagai teman, Jeromangku Madenarke sangat senang dengan lompatan kreativitas Mangku Maryawungsu yang kesehariannya sangat humoris ini. Bahkan ia mengaku banyak menimba ilmu darinya. Sebagai penerus seniman Wayan Pendet, ia berharap Jeromangku Maryawungsu mampu tetap berkarya dalam situasi apapun dan tidak sampai putus berkarya.
Sebab menurut Jero Mangku Madenarke, seni itu adalah jiwa dan seni itu mampu membuat bahagia. Agar regenerasi pematung tidak putus di Nyu Kuning, ia berharap karya-karya patung seniman di desa ini perlu diapresiasi dan mendapat perhatian dari semua pihak. Dengan demikian, para pematung akan semakin bergairah berkarya. Pemirsa, demikianlah kiprah Jero Mangku Ketut Maria Wungsu dalam dunia patung. Semoga karya-karyanya selalu menginspirasi.